Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Wada dari 12 IPS 1 absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peran-peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini dimaknakan sebagai proses dan upaya untuk melakukan penataan hukum yang mengarah pada penyelesaian perkara, serta penegakan hukumnya selalu dilakukan secara demokratis, terbuka, dan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Hal itu menjadi sangat penting, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut, dimulai dari masyarakat sampai instansi pemerintah. Proses-proses penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya kepastian sistem hukum nasional yang dapat melihat jauh ke depan sehingga dapat menghindari maupun menjadi benteng terhadap kejahatan yang terus berkembang. Selain sistem hukum nasional yang baik, penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparat penegakan hukum yang mampu bekerja profesional dalam menegakkan hukum itu sendiri. Aparat-aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berdiri sendiri seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selain telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh tiap negara pun diatur oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur lembaga-lembaga tersebut. Kinerja-kinerja para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari tujuan hukum yang ada, yaitu terpelihara dan terjamin keteraturan atau kepastian dan ketertiban. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang dalam putusan-putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat menjadi enggan untuk menempuh jalur hukum dalam mengatasi permasalahan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurskiani dari kelas 12 IPS 1 absen 25. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di dalam mengatasi permasalahan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan penegakan hukum di Indonesia hanya 29,8% menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2% tidak menjawab. Sebuah fenomena yang menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum di mata publik. Dengan landasan pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai hukum, perlindungannya, penegakannya, aspek-aspek yang menjadi objek dan subjeknya, serta penerapan di tengah masyarakat yang tidak puas dengan keadaan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini. Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan permasalahan. Yang pertama, apakah yang dimaksud lembaga perlindungan dan penegakan hukum? Yang kedua, bagaimana peran lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Tujuan. Ada dua, untuk mengetahui lembaga perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua, untuk mengetahui peran lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, manfaat.
Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, mengetahui lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua, dapat mengetahui peran apa sajakah yang dapat dilakukan oleh para lembaga-lembaga di Indonesia untuk menegakkan hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tirta Ayomi, nomor absen 1 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Kebetulan saya mendapatkan bagian dari isi makalah. Isi makalah tersebut adalah membahas 1. Lembaga dan peradilan dan penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya. Menurut undang-undang, kebiasaan kehakiman di Indonesia terdapat pada 2 badan, yaitu 1. MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. 2. MK. Lembaga penegakan hukum di Indonesia juga memiliki, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kejaksaan Republik Indonesia diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, Hakim sebagai pelaksana kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Advokat dalam penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. 2. Peran lembaga perlindungan dan penegak hukum di Indonesia. Peran lembaga perlindungan hukum yaitu A. Tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. B. Tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. C. Mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Peran lembaga penegak hukum yaitu A. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. B. Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. C. Advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkatan, mendesak negara segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. D. Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. E. KPK. Peran KPK dalam perlindungan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan penegakan terhadap tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Tunwatika, absen 7 kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya yaitu lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Di Indonesia, lembaga tersebut terdiri dari 2, yaitu Polri untuk urusan sipil dan TNI untuk urusan militer. Adapun lembaga yang diberikan kuasa untuk mengadili kasus hukum sendiri berasal dari lembaga peradilan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian adalah lembaga penegak hukum wajib melakukan tindakan hukum demi menciptakan supremasi hukum yang akan berubah
pada keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, dengan hukum yang tegak, stabilitas dalam masyarakat juga akan tercapai dan berujung pada munculnya kedamaian. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat orangnya penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir permasyarakatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.